Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin men-sharingkan satu judul khotbah mengenai membangun imun sistem atau kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh itu sebenarnya tuh adalah dampak daripada roh. Ya kan, yang kita bisa membangun bagaimana kekuatan di rohani kita, saudaraku. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Ini dasar firman-Nya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, saya mau bahas tentang sistem kekebalan tubuh saudaraku, atau sistem imun sistem. Ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya sekumpulan sel, jaringan dan organ tubuh yang saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, jamur, parasit dan kuman, saudara. Sebenarnya. Nah, sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas ya, imun sistem ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, saudaraku. Ya, imunitas tubuh harus dijaga dengan baik supaya kita nggak mudah terserang penyakit, apalagi sekarang nih, saudara, pandemi. Ya kita nggak tahu, katanya di mana-mana itu sepertinya virus corona ada di mana-mana, tapi kita nggak bisa lihat. Tapi satu hal yang saya ingin bagikan, saudaraku, ya kan, yaitu bagaimana caranya membangun imun sistem. Ya kan, dengan cara yang lain kita sudah kampanye tentang membangun imun sistem. Kita semua sudah tahu, misalnya kita harus makan teratur, istirahat yang teratur, olahraga, makan yang bergizi dan lain sebagainya, cuci tangan, pakai masker, saudara, hindari kerumunan, jangan sering berkerumun dengan yang banyak orang. Kalau misalnya ngumpul katanya nggak boleh lebih daripada 2 jam, jarak itu 2 meter, bahkan katanya harus lebih daripada 2 meter. Saudara mungkin sudah tahu semuanya itu. Tapi saudaraku ada saya mau bahas bukan faktor yang ini. Tapi ada satu faktor yang kita perlu, yang sebenarnya ini akar dari segalanya. Ini kan hanya untuk nyangkut tentang yang di badan, saudaraku. Tapi ada satu sistem ya saudaraku, ya kan, yaitu dengan cara apa? Di sini katakan membangun sistem imunitasnya dengan cara apa? Imun sistem ini dengan cara, saya sederhana banget. Ya kan, saya ingin sharingkan bagaimana membangun sistem kekebalan tubuh dengan apa? Mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Dasar firman yang tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah apa? Keselamatan. Kata keselamatan bisa bicara tentang apa? Ya selamat. Selamat apanya? Rohaninya. Saudara, selamat apa? Jiwanya. Selamat juga tubuhnya. Selamat juga apa? Investasi, pekerjaan, rumah tangga. Itu kata keselamatan. Tapi dimulai dari kata apa? Tenang. Untuk bisa tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi setiap orang ingin selamat dari virus, selamat dari resesi, selamat dari malapetaka, mara bahaya. Tapi untuk bisa selamat di sini dikatakan urutannya adalah kita harus tenang yang di dalam. Yang di dalam tenang. Kita memang harus cuci tangan, kita harus pakai masker. Saudaraku, ya kan, kita harus jaga jarak. Kita harus makan, itu semua penting, saudaraku. Tetapi saya ingin beritahu pada saudaraku yang Kristus, kita harus melengkapi untuk bisa tenang. Nggak bisa kalau jauh dari Tuhan. Alkitab katakan untuk bisa tenang, Alkitab hanya dekat Allah saja. Hanya. Jadi cuma satu-satunya yang buat kita bisa tenang, ada dekat sama Allah. Makanya di dalam perjanjian baru, Yesus berkata apa? Mari kepadaku kamu yang letih lesu, capek dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan, ketenangan. Katakan amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara
hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Ayo ikut nyanyi saudara, buka suaranya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, maksudnya percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, selalu di pikiran kita tuh Tuhan, di mulut kita tuh Tuhan, karena di hati kita itu ada Tuhan, itu dekat. Maka apa yang terjadi? Tenang. Saudara, kalau hati kita tenang, stres level kita itu akan jadi kurang, turun. Makin tenang kita, stres levelnya turun. Saudaraku, kita memang harus makan makanan yang sehat. Tetapi kita juga perlu menjaga hati kita dari segala serangan. Serangan apa? Kecewa, khawatir, takut, marah, pahit. Semua perasaan negatif atau emosi negatif ini akan meningkatkan produksi hormon kortisol. Saudara tahu, yang dimana dalam jangka panjang peningkatan hormon kortisol ini mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh, yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit berat. Penyakit berat ya seperti jantung lah, gula darah lah, kanker. Termasuk saudaraku, drop ini sekarang masa pandemi, corona, depresi. Jadi kita penting saudara ini perhatikan, bukan cuma makan nih. Bukan cuma makan, minum, olahraga, itu harus. Tapi yang paling penting itu yang di dalam hati ini saudaraku. Tenang itu bicara tentang kita dibebaskan dari apa? Dari kekecewaan sih. Jangan pendem, jangan simpan kekecewaan, kemarahan. Katakan amin. Nah, saya sudah pernah sharingkan tentang kesaksian seseorang yang saya tidak bisa sebut namanya. Saudaraku, ya saya kenal beliau, saudaraku, bahwa sekian, mungkin 19 tahun yang lalu ya. Dia ini makan makanan yang sehat katanya. Sejak muda dia makan makanan yang sehat. Ya kayak gorengan apa kayak kita ini mah enggak lah. Saudaraku, dia tuh tiap hari olahraga. Dia tidak merokok, tidak minum teh, tidak ngopi. Dia cerita sama saya. Dan dia tinggal di Singapura. Itu udaranya bagus. Saudaraku, waktu saya kenal beliau, saudara, pada saat itu dia sedang terkena kanker paru-paru. Bahkan stadium akhir. Dia syok. Dia cerita sama di usia 50-an. Dia bilang, saya heran. Ya kan? Saya tuh hidup sehat. Kenapa saya bisa kena kanker? Dia cerita banyak hal. Dari sini saya mulai nangkep, saudaraku. Ya kan? Saya mulai teliti siapa dia. Saya terus dalemin bagaimana hidup dia, bagaimana latar belakang dia. Saudaraku, rupanya dia hidup. Ya kan, dengan luka-luka, karena namanya orang hidup kalau kita simpen ya luka, kecewa lah, kemarahan. Ya kan? Dia hidup dengan stress level yang tinggi. Karena kerjaan, karena bisnis. Saudara, ini rupanya yang menyebabkan naik nih kortisol dalam jangka panjang. Memang dia makan sehat, dia olahraga. Tapi yang di dalam ini gak tenang. Dampaknya apa? Timbul penyakit kanker ini yang keluar. Saudaraku, jadi saudaraku yang kesulitan, tapi emang kabar baiknya. Lewat penyakit kanker ini ketemu saya ceritakan tentang Yesus. Dia masih belum Kristen waktu itu, saudara belum Kristen.
Saya cerita tentang Yesus dan Tuhan buat mujizat. Sudah dalam tempo 3 bulan itu kankernya sembuh total sampai dokter Singapura aja heran. Beri kemuliaan buat Yesus. Saudaraku, itu sembuh total. Sudah akhirnya dia dibaptis selam. Jadi memang kanker itu mungkin sebagai alat ya untuk dia mengalami perubahan destinasi dari kebinasaan kepada hidup yang kekal, yaitu dia. Tetapi saya menyimpulkannya begini saudaraku. Jadi bukan apa yang kita makan, ya kan? Tetapi apa yang bisa memakan kita, itu yang menentukan kesehatan kita. Saudaraku, artinya adalah apa? Masalah kesehatan bukan hanya menjaga apa yang boleh, apa yang harus kita makan, tetapi juga harus memperhatikan apa yang bisa memakan kita. Makanya Alkitab katakan begini saudara, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hatinya rusak, kehidupan gak bisa terpancar. Oleh karena itu saudaraku, ini penting saudaraku. Ya kita seharusnya tidak hanya ya kan, kita harus jaga hati ini. Kita jangan izinkan siapapun apapun merusak hati kita, membusukkan hati kita. Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan rumah tangga kita, seluruh kehidupan kita. Saudara, itu dimulai daripada hati ini. Saudaraku, Ayub bilang, ya kan, dia berkata begini, untuk jaga hati. Dia ngomong begini, Ayub 12 ayat 11. Bukankah telinga menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Kita makan, kalau makan pecel lele, makan ikan lele, kan gak semua kita makan. Kita pilih yang kita makan dagingnya, kepalanya lele, tulangnya lele, durinya kita buang, kita pilih untuk mulut. Tapi kuping, yang di kuping, Ayub bilang, telinga menguji kata-kata, mulut dia bilang, ya langit-langit mencecap makanan. Bisa dimakan atau tidak, ditelan atau enggak. Kalau gak bisa ditelan, buang. Telinga menguji kata-kata. Tidak semua kata-kata harus dimasuk dalam pikiran, apalagi masuk ke dalam hati, diucapkan lagi. Ini saudaraku, kita harus jaga hati kita. Lewat apa? Apa yang kita dengarkan. Itu nasihat firman Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat 30 sini katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang, baca sama-sama yuk sama saya. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Maksudnya emosi yang negatif. Ya saudaraku, itu membusukkan tulang. Bayangin saudara, yang busuk biasanya apa? Daging. Kulit yang busuk. Saudara, daging yang busuk. Kalau tulang tuh biasa kering. Kalau tulang bisa kering, ini artinya semuanya jadi hancur. Bicara tentang ini, saudaraku Yesus, ya kan? Hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ya kan? Mari minta kepada Tuhan, berikan saya hati yang tenang. Yuk kita nyanyi lagu ini saudaraku. Tenang lagi nih hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah
Jadi kata kuncinya saudaraku adalah tenang. Baru ada keselamatan. Untuk bisa tenang harus dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, kita harus tahu gini. Tuhan atau Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau kita dekat, kenapa kok dekat sama Allah kita tenang? Karena Allah adalah kasih. Kalau kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan apa? Kasih. Kita merasa dikasih. Orang yang merasa dikasihi, orang itu pasti merasa dilindungi. Orang yang merasa dilindungi, dipelihara, saudaraku, pasti hidupnya lebih tenang. Saudaraku, ini penting untuk kita tahu, saudaraku, ya. Jadi kita bisa dekat sama Tuhan, ya kan? Kalau kita bisa hidup di tandanya kita dekat sama Tuhan. Jadi gini, tenang, dekat sama Tuhan. Kalau tanda kita dekat sama Tuhan yang menyebabkan kita bisa tenang dan kita dapatin keselamatan adalah kita mau hidup di dalam kasih. Itu benang merah situ. Sebenarnya kita tahu kalau kita nggak hidup dalam kasih, jadi nol, nggak ada power. Power kita tuh dikasih. Karena iman, ya kan, yang bisa memindahkan gunung, iman yang menyebabkan Allah berkenan sama kita, iman yang menyebabkan mujizat itu terjadi, iman itu bisa bekerja oleh karena apa? Kasih. Ya kan? Kasih gimana? Paulus cerita, kita sudah bahas ya. Sekalipun kita bisa ngomong semua bahasa, kalau pinter kita ngomong, kalau omongan itu nggak ada kasihnya, itu seperti gong yang berisik aja. Nadanya nada sombong, nadanya nada marah, nadanya nada iri, nadanya nada sinis, di mana di dalam perkataan yang nadanya tidak ada kasih, kosong. Itu firman katakan. Dan situ tidak ada kuasanya untuk mengubahkan. Setiap pengetahuan, setiap kecerdasan, setiap keputusan yang diambil, kalau tidak digerakkan, dimotivasi oleh kasih, ya kan? Kalau dimotivasi dengan untuk menghancurkan orang lain, untuk meninggikan diri, Tuhan bilang nggak ada artinya pengetahuan itu. Agama, kepercayaan, keyakinan, kalau tidak ada kasih, itu akan menghancurkan banyak orang. Ibu bapak saudara, kalau kasih, sini dijelaskan saudara, ini penting. Saudara, kita bisa tenang kalau kita hidup dalam kasih jadinya. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita dekat Tuhan, hidup dalam kasih, kita akan tenang. Kalau kita tenang, kita akan lihat keselamatan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang 1 Korintus 13 ayat 5 katakan salah satu definisi kasih adalah apa? Ia atau kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi salah satu ukuran saudara dan saya, kita hidup dalam kasih adalah, coba dicek. Ya, orang hidup dalam kasih ini, hidupnya orang ini kuat. Fondasi imannya kuat karena hidup dalam kasih. Cirinya apa? Apakah kita ini orang yang mudah tersinggung? Apakah kita orang yang cepat marah? Apakah kita ini seorang pendendam? Saudara, apakah kita seorang yang suka menyimpan kesalahan orang lain? Alkitab katakan kasih tidak apa saudara? Pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain artinya apa saudara? Kita ini dendam. Ada kecewa dan dendam. Saudara, saya ingin mendorong kita untuk belajar hidup dalam kasih. Saudara, kenapa? Saudara Yesus, kalau kita hidup dalam kasih, kita akan jadi tenang. Hal ini akan meningkatkan secara medis, meningkatkan hormon endorfin. Saudara,
yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, bahagia, dan ini yang meningkatkan apa? Imun sistem kita. Saudaraku, kalau tenang, ya saudaraku, endorfinnya meningkat, imun sistem kita, kekebalan tubuh kita kan bisa meningkat. Nah, Alkitab katakan begini saudara, ya sekali lagi, kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, tidak kecewa. Ada beberapa prinsip kebenaran mengatasi kemarahan dan kekecewaan. Ya kita harus, kalau bisa kita kurangin nih yang namanya kortisolnya, yang menyebabkan daya tahan tubuh kita turun, imun sistemnya. Kita mau tingkatkan endorfinnya. Dengan cara apa? Secara medis. Tenang di sini. Untuk bisa tenang, kita harus atasi setiap kita bisa kecewa. Apalagi di masa pandemi ini saudara. Secara ekonomi, mungkin ada usaha, segala macam. Kecewa itu bisa luka ya. Saya berdoa, tadi doa supaya rumah tangga ini rukun, harmonis. Karena di masa sekarang sang suami karena keadaan sekarang, kerjaan, bisnis yang keadaan seperti ini bikin kecewa ini sini. Kecewa ini luka. Istri apa yang dia harapkan bagaimana mungkin gak dapet. Kecewa, luka juga di sini. Sakit, mungkin gak sembuh-sembuh. Tekanan-tekanan kewajiban, beberapa kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ini di sini ini kecewa. Ini masuk nih, luka. Orang yang terluka cenderung kalau ngomong tuh nyakitin. Bisa lukai orang. Tindakannya hilang kasih. Gak ada kasih. Ngomong tuh pasti melengking. Yang akhirnya saudaraku, kalau suasana di dalam rumah itu yang ada pertengkaran, blessing gak terhalang. Nah hari ini saudaraku, blessing terhalang, blessing apa nih? Kita kan butuh daya sistem kekebalannya juga bukan cuma tubuh ya. Kalau bisa kebal terhadap kuasa gelap, kebal terhadap pencobaan, ya kan, dan lain sebagainya. Nah hari ini saudaraku, saya ingin bagikan hati ini. Tuhan bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Biarlah hati kita hari ini kita mau belajar gimana hati kita bisa bebas, ya kan, dari kekecewaan, dari kemarahan. Kita bisa kecewa tapi jangan disimpan. Kita bisa kecewa, kita bisa marah, tapi jangan disimpan. Gimana caranya Pak nggak nyimpen? Berat ini. Tuhan mau kita hidup dengan damai sejahtera. Di situ baru ada sukacita, ada ketenangan. Yang pertama, saudara tahu ada kebenaran. Saudara, di mana ada kebenaran firman Tuhan, di situ akan ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada ketenteraman. Itu firman katakan. Di mana ketenteraman? Saudaraku, endorfin sudah naik. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Ya kan, kita harus menolak. Kita harus menolak pikiran yang menimbulkan apa? Kekecewaan. Saudaraku, gimana caranya nolak? Firman Tuhan kasih tahu kebenarannya. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah itu. Katakan amin. Jadi ingatlah. Saudara harus ingat gini. Pikiran kita akan mempengaruhi apa? Perasaan hati kita. Ya, kalau kita mau mengubah perasaan kecewa kita harus mengubah apa yang kita pikirkan. Katakan amin saudara. Pikirkanlah sesuatu yang dapat membangkitkan semangat. Pikirkanlah perkataan firman Tuhan yang dapat menumbuhkan pengharapan dan iman. Pikirkanlah.
kebaikan Tuhan. Pikirkanlah berkat-berkat yang Tuhan sudah beri buat kita. Kebaikan Tuhan lewat si A, si B, si C. Pikirkan itu. Kalau saudara kecewa dengan si A, saudara kenal dia berapa lama? Sudah kenal pas 10-20 tahun. Kecewa sama dia. Kecewa karena apanya? Karena omongannya Pak yang ini. Tapi kan dia pernah ada buat baik sama kita. Si A itu kan betul ya? Karena ada 20 tahun kita kenal. 10 tahun kita kenal. Pikirkan yang baik dari dia. Dia pernah buat baik sama kita. Hilang kecewa kita pasti. Katakan amin saudara. Karena apa? Perasaan kita ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran kita sangat ditentukan dengan apa? Dengan kata-kata yang kita mau masukkan. Makanya ini penting. Kata-kata. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Apalagi suami istri. Saudara mungkin kecewa sama istri. Saudara kecewa sama suami. Kalau dipikirin kesalahan dia ya kecewanya makin gede. Tapi pikirin. Pasti ada kebaikan dia. Banyak yang baik dari dia. Kalau kita pikirin itu, kecewanya hilang. Saudara bisa mengerti sini? Katakan amin. Ya, kalau kita sudah berpikir, kalau kita sudah bekerja keras untuk menyelesaikan suatu masalah, suatu perkara, suatu masalah dalam hidup kita, tapi kita nggak nemukan hasil, nggak dapetin solusinya, saat itulah saya ingin dorong saudara, doa ketimbang kecewa, ketimbang marah, kesel, putus asa, doa lebih kenceng. Serahkanlah perkara itu sama Tuhan. Itulah cara Tuhan akan pelihara kita. Katakan amin saudaraku. Jadi kita bisa mengalihkan pikiran kita. Caranya gimana? Pikiran kita. Lewat kata-kata apa? Naikkan pujian. Saudaraku. Kita bisa ingat. Kan? Ku ada karena sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jadi caranya saudara untuk ganti pikiran supaya ininya berubah, perasaan kecewa berubah, ganti pikiran lewat nyanyi. Lihat kebaikan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan orang. So kecewa sama apanya? Lihat yang baik dalam hidup kita. Paling tidak kebaikan terbesar yang kita sudah terima. Kalau kita nih orang Kristen, ngerti saudara, kebaikan apa? Dosa kita sudah diampuni. Kita punya rumah di sorga. Itulah kebaikan yang terbesar. Apa dasar kita kecewa? Gak ada lagi. Kalau kita sudah lihat salib. Kita lihat salib, karya salib yang luar biasa. Gak bisa kecewa. Siapa aku ini Tuhan? Siapa aku? Kadang kalau kecewa terlalu besar, itu tanda, saudaraku, kita perlu belajar mati terhadap diri sendiri. Kalau kita udah mati, Tuhan aku ingin kehendak-Mu yang terjadi. Itu bantu banget untuk ngatasin kekecewaan. Katakan amin. Dari pikiran. Katakan amin. Saya pikir salib. Lihat saudaraku, lihat. Kasih. Lihat, pikir lagi. Kubur yang kosong. Kuasa kebangkitan. Masalah terbesar kan mati. Tapi masalah terbesar yang namanya kematian sudah diselesaikan Yesus. Lewat kebangkitannya. Jadi lihat, ada kasih, ada kuasa. Kalau kita pikir ini, mau kecewa apa? Bahkan kadang tuh udah bisa buat sesuatu yang gak enak.
Itu sebagai cara Tuhan untuk nolong kita. Kata tadi cerita tentang bapak itu sahabat saya. Kalau dia gak kena kanker, dia bukan orang Kristen loh. Keluarganya gak pernah kenal Tuhan. Gak diselamatkan. Kalau pintu gak ditutup buat saya untuk jadi pegawai negeri lanjut, mungkin saya gak bisa jadi pendeta. Saya tidak bisa berdoa untuk saudara. Saya tidak bisa mengajar firman untuk saudara. Tapi karena saya ngalami banyak kekecewaan. Berupa kegagalan. Masalah-masalah dalam hidup saya. Luka-luka banyak sekali. Tapi ketika saya mulai coba dekat dengan kasih karunia Tuhan. Oh rupanya ini nih kuncinya. Maka Tuhan bilang jangan jauh dari kasih karunia. Supaya gak timbul kekecewaan, akar pahit. Kita butuh Tuhan, dekat sama Tuhan. Baru hati kita tenang. Amin. Yang kedua, saudara, kita harus berhenti membicarakan topik-topik yang menyakitkan kita. Udah dah kalau yang udah tahu badan lagi kurang sehat. Ngomong jangan yang berat-berat. Imun sistem makin drop. Bukan endorfin, kortisol yang naik. Udahlah, kalau lagi sedang gak fit, gak apa, hentikan, bicarakan. Makanya Yosua 1 ayat 8a katakan apa? Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ngomongin firman. Karena gini, semakin banyak kita membicarakan topik-topik yang menyakitkan hati, semakin besar kekecewaan kita. Kita cerita kemana-mana. Saudaraku, malah bikin orang jadi benci sama orang yang kita kecewa. Itu yang namanya kecemaran. Kita mencemarkan, ngotor-ngotorin gitu saudaraku. Pikiran dan hati orang, kita dosa malah jadinya. Saudaraku, ini kan hari-hari di media sosial segala macam. Itu semua orang bukain semua. Segala ini kan. Memang kita tidak boleh menyangkali kenyataan. Ya, keadaan yang sedang kita hadapi. Bukan saya suruh kita nyangkal keadaan kita. Bahwa kita lagi sedang gagal, kita lagi kecewa dan sebagainya. Bukan seperti itu. Maksudnya, saudaraku, kita nggak perlu terus-menerus membicarakan kenyataan yang pahit dan menyakitkan ini. Sebaliknya, coba kita mulai perkatakan firman. Bernubuat untuk masalah kita, untuk kesulitan kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan? Oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Katakan amin. Ya kan? Sakit tumor, kanker, dengar firman Tuhan. Segala hutang, segala piutang, dengar firman Tuhan. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Saudara, sampaikan ngomong kata-kata. Seperti saudara Nabi Yeskel disuruh Tuhan bernubuat atas apa? Tulang-tulang kering. Jadi ini kata-kata ini penting saudaraku Yesus Kristus. Ya, coba hentikan saudaraku. Kalau lagi gak fit, gak usah ngomong yang berat-berat. Yang bikin apa? Kortisol naik. Tapi ngomong yang bisa bikin endorfin. Saudaraku, rasa senang, rasa bahagia, rasa tenang. Itu saudara gimana bisa memicu hormon ini. Saudaraku, yang ketiga, kita harus menghindari orang-orang yang suka mengingatkan kita akan hal-hal yang mengecewakan. Kadang-kadang ada orang baik, sahabat baik atau teman baik yang suka ingetin hal-hal yang mengecewakan kita. Ya kan? Kalau itu bikin daya tahan tubuh tuh drop itu saudara. Ingetin segala macam luka-luka masa lalu kita. Orang-orang yang nyakitin, kegagalan-kegagalan kita. Kadang-kadang kita kan duduk, kita kan gak bisa kendalikan orang tuh ngomong. Ya kan saudara? Ya kan kadang-kadang orang tuh kayaknya kalau gak bikin malu kita, kalau ngomong gak bikin malu, gak mojokin. Itu kayaknya ya mungkin dia gak ada niat jahat. Tapi itu ada. Nah saudaraku, maksud saya adalah kalau bisa hindari.
Kalau nggak bisa dihindari, reaksi saudara di meja makan tuh. Karena kan di meja makan kan kita nggak bisa hindari omongan-omongan saudaraku Yesus Kristus yang yang diucapkan oleh mereka. Waduh, ngomongnya nih suasananya dia ngomong semua saut-sautan, roh apa saudara? Mungkin roh kutuk, roh kecelakaan, roh apa, ngomong gitu kan. Kita nggak bisa hindari itu. Mungkin kita juga nggak bisa, kapan? Ya kita pakai gak usah denger. Sekarang kan ada handphone, main handphone aja, angkat. Yang menunjukkan supaya kita nggak mau denger itu. Kita udah setuju. Kalau kita punya power, kita bisa ngomong, kita bisa hentikan. Bicara dengan sopan, halus, dengan hati penuh kasih. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Tapi ini kita gak bisa hindari. Saudara, kadang-kadang. Tapi kalau kita bisa hindari, kita udah tahu. Kalau aku ketemu dia, pasti aku denger omongan yang berat, yang nyakitin. Sudah. Makanya firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat 1, katakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Saudara kan berbahagia kalau tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kadang-kadang juga. Saudara, kalau saudara memang siapkan diri untuk melayani. Karena ada orang-orang kalau kita hubungin, ngomong, itu pasti buang sampah. Ngerti gak saudara buang sampah? Ngomongnya negatif terus. Ngomong tentang keluh kesah dia. Atau kejelekan, segala masalah. Itu saudara, kalau memang tujuan untuk melayani, saudara memang sebagai mau menguatkan dia, silakan dengarkan itu. Lalu bawa dia kepada Tuhan supaya hatinya tenang dan dia dapat keselamatan. Tapi kalau saudaranya lagi sedang membutuhkan kekuatan, kalau bisa untuk sementara, hindari. Ya secara fisik aja kalau seorang kena demam berdarah, misalnya kan trombositnya turun, disuruh sama dokter istirahat di rumah sakit, diinfus. Gak boleh kerja. Atau saudara ada orang yang kena tipes, suruh istirahat. Istirahat fisiknya kan. Tapi juga kita kadang-kadang gak mau kasih istirahat jiwa kita, mental kita. Ini mental ini penting loh. Kadang-kadang orang cuma taunya sakit badan, fisik. Tapi sakit mental, sakit jiwa, orang gak peduli. Masih dihajar terus. Sudah tahu kerja, level kerja ini stresnya kuat sekali. Mestinya kalau kita udah tahu ini bisa gila ini. Saudara harus belajar berhenti dulu. Izin untuk cuti. Izin tuh untuk tenang. Katakan amin saudaraku. Banyak kita harus tahu saudara. Jadi membangun daripada imun sistem itu kita perlu yang namanya kecerdasan. Bukan cuma secara intelektual. Tahu ini segala macam. Itu harus. Saudara ini penting. Tapi juga harus ada kecerdasan. Namanya kecerdasan apa saudara? Kecerdasan emosional. Ngelola emosi. Ada juga namanya kecerdasan adversity. Itu yang kecerdasan bagaimana mengelola masa-masa sulit dalam hidup dia. Karena manusia kan punya masa-masa sulit. Kita harus belajar cerdas. Ketika ngalami badai, kita harus punya kecerdasan itu. Dan semua kecerdasan itu akarnya di mana? Spiritual. Kecerdasan rohani. Kalau saudara punya kecerdasan rohani, ngerti firman, ngerti pewahyuan, saudara dalemin kebenaran, saya yakin ini yang nopang. Kecerdasan ngatasi masalah, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, itu dibangun dari apa? Kecerdasan rohani. Makanya saudara, untuk ngajar anak, didik anak, pastikan dia tuh tahu firman, ngerti firman, tahu berdoa, penuh Roh Kudus, supaya mereka punya kecerdasan secara rohani. Ini paling penting. Karena itulah yang bisa dibangunnya. Ibu bapak bisa mengerti, katakan amin. Jadi kita bisa tahu ini orang. Kalau kita ngerti kecerdasan rohani, dampaknya kita bisa mengelola emosi kita. Tidak semua orang yang ngobrol sama kita, yang ketemu kita, dia cuma bawa badan atau bawa suara. Enggak, dia tuh bawa spirit. Kalau spiritnya
Saya bilang kan, kalau ngomong dia, kok berat ya sama dia? Nah itu spirit apa? Kalau aku dekat sama dia, seger roh aku. Enak kalau dengar dia ngomong, kalau dia ada dia, kok plong rasanya. Seperti Paulus bilang, kirim saya, dia lagi sedang berat hidupnya. Kirim saya Epafroditus, kirim dia. Dia bilang, sabar sama dia, karena rohnya menyegarkan jiwaku. Jadi ada orang yang bawa rohnya bikin kita capek, ada roh yang menyegarkan. Nah ini penting saudaraku untuk kita bisa tahu untuk membedakan. Hindari orang-orang yang bisa bikin panas hati saudara. Hindari orang yang bikin keruh keadaan, suasana hati saudara. Bisa membusukkan hati, merusak. Kalau bisa hindari. Minta sama Tuhan. Kemampuan itu bisa mengenali orang-orang yang dapat membangun saudara. Menolong saudara, mengubah saudara. Dan menghubungkan saudara dengan janji Tuhan. Katakan amin. Atau saudaralah orangnya yang bisa menghubungkan janji Allah kepada banyak orang. Saya mau lakukan itu untuk saudara. Katakan amin saudara. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan dan kemarahan? Ya, supaya enggak lah. Harus ada firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada sukacita. Di mana ada sukacita, di situ ada ketenteraman, ketenangan. Dan di sana akan ada apa? Keselamatan. Urutan itu penting. So, harus tahu firman, tahu kebenaran. Saya coba ngajar setiap hari. Saudaraku, dia itu ayat-ayat firman Tuhan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Istilahnya teologi terapan. Saya bukan teologi perbantahan. Teologi untuk dibantah, untuk diapa-bantah. Itu saya enggak tertarik untuk konten pelayanan yang model seperti itu. Saya senang melihat saudara dekat sama Tuhan. Lalu saudara tenang dan saudara dapatkan keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara kecewa, ya kan? Ya beban berat, ikatan, apapun. Saudaraku, itu gak bisa hanya dengan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ya bagus waktu kita dalam keadaan sehat, kuat. Tapi kalau lagi down gak bisa, motivasi itu gak kuat. Perlu apa saudara? Yesaya 10 ayat 27, perlu Roh Kudus, perlu kuasa, perlu roh Tuhan sendiri. Katakan amin. Ya, kita lihat, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Kuk yang diletakkan mereka atas tangkukmu akan lenyap. Saya ini kan dalam terjemahan yang lain, New King James Version, dia pakai karena minyak urapan Roh Kudus. Ini bicara tentang hadirat Allah. Bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Saudara, saya ajak setiap hari doa muji nyembah. Tujuannya apa? Masuk hadirat Allah, kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya ya kan beban yang ditimpakan kepada saudara. Saudara, musuh kasih beban, kasih kuk ikatan. Bikin kita stres, depresi, kesel di hati, marah itu. Kecewa, takut, bingung, gelisah. Ini hanya bisa dilepaskan oleh apa? Kuasa Allah. Katakan amin. Yesus berkata, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan bagimu. Kita harus melangkah maju, jalani hidup yang lebih sehat. Saudara, saran saya lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Karena bahasa roh ini membangun. Membangun siapa? Diri kita. Gak dibilang membangun cuman roh ya, tapi membangun roh, jiwa dan tubuh kita. Barang siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, 1 Korintus 14, dia sedang membangun dirinya sendiri. So bahasa roh itu luar biasa. Keluar tuh saudara hormon yang meningkatkan kekebalan, sistem kekebalan daripada tubuh saudara. Lebih banyak apa? Bersyukur. Disiplinkan diri saat teduh. Tolong buat baik, berbuat baik saudara.
Kalau bisa berbuat baik. Kalau belum bisa berbuat baik, paling tidak ngomong yang baik. Kalau belum bisa ngomong yang baik, pikir yang baik dah. Karena urutannya seperti itu. Tapi usahakan lakukan perbuatan yang baik. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya sudah selesai. Saya berdoa supaya saudara semua diberkati lewat pengajaran firman Tuhan pada saat ini.